Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aludin dari tingkat 4A NIRM 02011829, Prodi Penyuluh Pertanian Berkelanjutan. Saya di sini akan mempresentasikan konservasi tanah dan air. Praktikum kali ini yaitu membahas pengambilan sampel tanah untuk PUTK dan PUTS. Kedua, identifikasi jenis-jenis erosi. Ketiga, tindakan konservasi tanah dan air secara vegetatif. Keempat, pembuatan lubang resapan biopori. Pengambilan sampel tanah dan air yaitu praktikum yang pertama. Latar belakang terdiri. Tanah adalah suatu benda alami heterogen yang terdiri atas komponen-komponen padat, cairan, dan juga gas, mempunyai sifat serta perilaku yang dinamik. Tujuan praktikum ini yaitu menambah pengetahuan mahasiswa PUTS, mengetahui teknik pengambilan tanah. Yang ketiga, memenuhi tugas mata kuliah konservasi tanah dan air. Waktu pelaksanaannya itu, kegiatan praktikum ini dilaksanakan di bulan September tahun 2021. Tempat pelaksanaannya yaitu di lahan sawah dan juga lahan kering area kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Alat dan bahan praktikum ini yaitu ada spidol, label, kantong plastik, pisau, ember, sekop, cangkul atau bor tanah, dan juga kamera handphone. Sedangkan cara kerjanya yaitu tentukan tempat pengambilan contoh tanah, bersihkan rumput-rumput atau batu-batuan, juga kerikil atau sisa tanaman. Yang ketiga, ambil contoh tanah sawah atau tanah kering dengan menggunakan sekop atau cangkul. Yang keempat, lakukan sampai dengan beberapa titik, 5-8 titik, disesuaikan dengan kondisi lahan. Yang kelima, campur dan aduk rata semua contoh tanah. Yang keenam, ambil seberat 1 kg dan masukkan ke dalam plastik. Yang ketujuh, dokumentasikan kegiatan praktikum dengan menggunakan oven kamera. Hasil dan pembahasannya yaitu pada pengambilan sampel tanah sawah atau PUTS. Yang pertama, penentuan titik pengambilan sampel tanah seperti pada gambar. Yang kedua, pengambilan bagian tanah atau sampel membentuk kotak dengan penggaris. Yang ketiga, memasukkan sampel tanah ke dalam wadah ember untuk dilakukan tahap selanjutnya. Hasil dan pembahasan yang kedua yaitu pengambilan sampel tanah kering atau PUTK. Yang pertama, penentuan titik sampel tanah kering atau PUTK seperti pada gambar. Yang ketiga, pengambilan sampel tanah kering dengan penggaris atau dibentuk kotak. Yang keempat, memasukkan sampel tanah ke dalam kantong plastik. Sampel tanah yang diambil adalah sampel tanah kering yang berada di depan asrama mahasiswa, sedangkan sampel tanah basah atau sampel tanah sawah berada di sawah area kampus Polmatan Bogor. Sampel tanah ini benar-benar kering dan juga berwarna coklat kuning-kuningan dan juga berwarna coklat hitam yang berada di sampel sawah tanah. Proses pengambilan sampel tanah ini secara acak satu titik tetapi berbeda titik. Pola acak yang digunakan yaitu mengambil dari beberapa titik sampel tanah. Kesimpulannya yaitu pengambilan sampel tanah secara acak memberikan gambaran dan juga fakta langsung bahwa setiap kandungan tanah berbeda satu sama lainnya walaupun dalam satu lahan yang sama. Hal ini membuktikan proses perlakuan dalam pemupukan berbeda juga. Proses uji PUTS dan PUTK ini sangat bermanfaat sekali untuk mengetahui kandungan NPK di dalam tanah tersebut. Praktikum yang kedua yaitu identifikasi jenis-jenis erosi. Latar belakangnya itu setiap kehidupan manusia tidak terlepas dari sumber daya alam yang ada. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Penggunaan tanah secara baik merupakan perhatikan. Tujuan praktikum ini yaitu mengidentifikasi jenis-jenis erosi di lapangan. Kedua, mahasiswa melakukan praktik secara individual pada lokasi yang telah ditentukan untuk mengetahui tindakan konservasi tanah dan air yang telah dilakukan pada lokasi pengamatan. Adapun waktu dan tempatnya yaitu kegiatan praktikum ini dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2022 di lahan praktikum area kampus Politeknik Pembangunan Pertanian. Alat dan bahan praktikum ini yaitu 1. Kamera handphone, kedua pulpen atau pensil, yang ketiga buku tulis. Cara kerjanya yaitu menentukan lokasi lahan yang terdegradasi untuk diidentifikasi erosi yang terjadi. Kedua, menentukan waktu pengamatan. Ketiga, mendokumentasikan bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi yang terjadi ke dalam gambar, foto, atau open kamera.
Yang keempat, mendeskripsikan bentuk-bentuk jenis-jenis erosi yang terjadi dan didokumentasikan dalam gambar, foto menurut referensi-referensi tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi. Hasil dan pembahasan praktikum ini yaitu yang pertama, longsor. Longsor adalah kejadian bergeser permukaan tebing atau lahan miring yang disebabkan masuknya air hujan yang meresap ke dalam pori-pori tanah. Longsor ini terjadi di tebing aliran sungai. Yang kedua ada erosi lembar atau sheet erosion, merupakan pengangkutan suatu lapisan tanah yang tebalnya merata dari suatu permukaan tanah. Erosi lembar disebut juga erosi kulit yang bisa diartikan dengan tipisnya lapisan permukaan tanah di daerah berdeleng yang terkikis oleh kombinasi air hujan dan air larian. Yang ketiga ada erosi sungai atau saluran atau stream channel erosion. Erosi sungai dapat terjadi karena adanya permukaan tanggul sungai yang terkikis dan gerusan sedimen di sepanjang dasar saluran. Erosi ini terjadi pada lahan dekat jembatan menuju lahan praktikum. Erosi ini terjadi karena pengikisan tanah oleh air sungai secara terus-menerus. Yang keempat ada erosi parit, adalah erosi yang terjadi apabila aliran-aliran kecil akibat erosi alur berkumpul menjadi aliran yang lebih besar. Oleh karena itu, aliran air pun menjadi lebih deras dan proses erosinya semakin besar. Kesimpulan dari praktikum jenis-jenis erosi ini yaitu longsor adalah tanah yang bergerak akibat meresapnya air dalam pori-pori tanah, bagian tanah bergerak. Yang kedua, tanah yang telah mengalami erosi lembar, yaitu air yang mengalir di permukaan berwarna keruh. Yang ketiga, erosi parit tidak selalu berbentuk dari erosi alur, misal akibat penebangan pohon secara liar, pembakaran dan semacamnya. Praktikum konservasi tanah dan air yang ketiga yaitu tindakan konservasi tanah dan air secara vegetatif. Latar konservasi tanah merupakan usaha untuk menempatkan setiap bidang tanah dengan cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah itu sendiri. Dalam arti sempit yaitu upaya konservasi tanah semua untuk mencegah kerusakan tanah akibat erosi, memperbaiki tanah yang telah rusak. Tujuan praktikum ini yaitu mahasiswa melakukan praktik secara individual pada lokasi yang telah ditentukan untuk mengetahui tindakan konservasi tanah dan air yang telah dilakukan pada lokasi pengamatan. Yang kedua, mengetahui tujuan dan manfaat macam-macam teknik konservasi tanah dan air secara vegetatif. Adapun waktu dan tempatnya yaitu lokasi praktikum ini dilaksanakan di area kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Waktunya yaitu dilakukan pada bulan Januari tahun 2022. Alat dan bahan praktikum ini yaitu alat dan bahan yang digunakan untuk menunjang berjalannya kegiatan pengamatan yaitu kamera handphone dan materi tentang konservasi tanah dan air secara vegetatif. Cara kerjanya yaitu satu, pelaksanaan praktikum dilakukan secara observasi lapangan. Yang kedua, menentukan lokasi pengamatan. Yang ketiga, menentukan waktu pengamatan. Yang keempat, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan lokasi pengamatan. Yang kelima, mengamati tindakan konservasi tanah dan air yang telah dilakukan pada lokasi pengamatan dan mengambil dokumentasi. Yang keenam, melakukan analisis hasil observasi. Hasil dan pembahasan praktikum ini yaitu berdasarkan hasil pangan mengenai teknik konservasi tanah secara vegetatif yang dilakukan di lahan pengamatan Volbangtan Bogor, terdapat beberapa teknik yaitu diantaranya ada teknik warna tani atau agroforestry, termasuk di dalamnya adalah tanaman lorong atau alley cropping, ada strip output atau grass strip, ada barisan sisa tanaman, ada kebun campuran tanaman, ada penutup tanah atau cover crop, ada penerapan pola tanam termasuk di dalamnya adalah pergiliran tanaman atau crop rotation dan juga tumpang sari atau intercropping. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu beberapa teknik konservasi tanah dan air secara vegetatif yang dilakukan di lahan praktikum Polbangtan Bogor disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan agroekosistem di lahan tersebut. Praktikum konservasi tanah dan air yang keempat yaitu pembuatan lubang resapan biopori atau LRB. Latar belakang praktikum ini yaitu
Biopori adalah lubang dalam tanah yang terbentuk akibat aktivitas organisme. Lubang biopori mempercepat dan meningkatkan resapan air seluas bidang permukaan lubang biopori atau Hilwas tulisan 2011. Tujuan praktikum ini yaitu mengetahui penelitian dari biopori, mengetahui manfaat yang didapatkan dari biopori untuk penyelamatan lingkungan. Yang ketiga, mengetahui lokasi yang lebih efisien untuk pemasangan biopori. Yang keempat, mengetahui cara pembuatan biopori yang efisien dan efektif. Adapun waktu dan tempatnya yaitu praktikum ini dilaksanakan pada hari Rabu 24 November 2021 sampai dengan 8 Desember 2022. Lokasinya di area kampus Polbangtan Bogor. Alat dan bahan praktikum ini yaitu 1 bor tanah 1 buah, kedua cetok pisau atau sekop mini, yang ketiga botol bekas 1 liter yang sudah dilubangi minimal 5 buah dalam satu kelompok, yang keempat sampah organik, air, alat dokumentasi, alat ukur, dan yang terakhir adalah alat tulis. Prosedur kerja dari praktikum ini yaitu tentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pembuatan lubang resapan biopori. Jika lokasi ditentukan pada area sekeliling pohon, maka dibuat dengan jarak sekitar 1-1,5 meter dari batang utama pohon yang dipilih di lingkungan kampus. Yang kedua, siram tanah yang akan dijadikan sebagai tempat pembuatan biopori dengan air agar tanah menjadi lebih lunak dan mudah untuk dilubangi. Yang ketiga, amati dan dokumentasikan kondisi permukaan tanah, tempat di mana lubang resapan biopori dibuat, lubang resapan biopori yang dibuat, dan kondisi awal sampah organik yang akan dimasukkan ke lubang resapan biopori. Yang keempat, lubangi tanah dengan menggunakan bor tanah, usahakan yang tegak lurus. Yang kelima, buat lubang dengan kedalaman kurang lebih 50 cm sampai 1 meter dengan diameter 10 sampai 30 cm atau disesuaikan dengan tinggi botol bekas. Yang keenam, masing-masing kelompok minimal 5 buah lubang resapan biopori. Yang ketujuh, lapisi lubang menggunakan botol bekas yang ukurannya sama dengan diameter lubang. Yang kedelapan, isi lubang dengan sampah organik seperti daun, rumput, kulit buah-buahan, dan sampah yang berasal dari tanaman lainnya. Yang kesembilan, tutup lubang menggunakan kawat besi atau bisa juga memakai tutup botol bekas yang sudah dilubangi terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu periksa kondisi sampah organik di lubang resapan biopori setelah 14 hari. Amati kondisi tanah permukaan di mana lubang resapan biopori dan dokumentasikan tampilan sampah organik yang telah mengalami dekomposisi. Biopori merupakan lubang-lubang yang terdapat di permukaan tanah yang terbentuk oleh aktivitas mikroorganisme tanah atau akar tanaman. Sedangkan lubang resapan biopori merupakan lubang silintis yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10-30 cm dan kedalaman 100 cm. Lubang biopori banyak sekali mengandung manfaat dalam konservasi tanah dan air. Adapun kendala-kendala yang dihadapi pada saat pembuatan lubang biopori yaitu agak sulit, dan ini disebabkan kondisi tanah pada saat kering memiliki tekstur yang keras sehingga hal ini menyebabkan kepadatan tanah dan kerasnya tekstur tanah. Yang kedua, lamanya terurai sampah organik sehingga kurang maksimal dalam pelaporan hasil dari pembuatan lubang resapan air. Yang ketiga, sulit dalam pengecekan kondisi lubang resapan biopori. Dalam pengecekan kondisi lubang biopori, lapisan atas sering tertutup atau tertimbun kembali oleh tanah. Adapun manfaat dari pembuatan lubang resapan biopori ini yaitu 1. Mencegah terjadinya banjir. Dengan pembuatan lubang resapan biopori, air yang selamanya menggenang di atas tanah karena kondisi tanah yang tidak mampu menyerap air dapat diserap karena adanya bantuan lubang resapan biopori. Yang kedua, tempat pembuatan sampah organik. Selain sebagai resapan air, biopori juga dapat menjadi tempat pembuangan sampah organik karena sampah organik nantinya akan terdekomposisi yang menjadikan sebagai pupuk organik. Yang ketiga, menyuburkan tanah. Lubang resapan biopori ini dapat menyuburkan tanah karena terdapat sampah organik yang sengaja kita buang ke dalam lubang biopori yang kemudian menjadi bahan makanan untuk organisme yang ada dalam tanah.
Yang keempat, meningkatkan kualitas air tanah. Organisme tanah yang ada di dalam tanah ini mampu mengurai sampah menjadi mineral-mineral yang akan larut dalam air, sehingga air tanah akan menjadi berkualitas dengan kandungan mineral yang cukup tinggi. Kesimpulan praktikum lubang resapan biopori yaitu lubang resapan biopori banyak sekali manfaatnya, termasuk dekomposisi sampah organik. Pada hasil ini, kondisi sampah organik setelah 14 hari mulai berubah warna menjadi lebih gelap dan ketinggian sampah organik dalam botol mulai menyusut yang menandakan mulai terjadinya proses penguraian dalam tanah. Keadaan selama praktikum ini yaitu agak sulit dalam pembuatan lubang resapan biopori. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara, dan semoga bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian.